Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Kepada yang terhormat Ketua Umum KOANI Nyonya Nani Hadi Cahyanto, dapat memasuki ruangan. Yang kami hormati para Ketua Umum dan Presidium Organisasi Perempuan anggota KOANI. Yang kami hormati Ketua Dewan Pimpinan, tim khusus dan staf khusus, juga para anggota bidang KOANI, serta para hadirin yang kami cintai dan banggakan yang hadir pada pagi hari ini. Izinkan saya MC Putri Indah untuk memulai acara pagi hari ini. Hari ini 10 November 2025 merupakan Hari Pahlawan Nasional yang pagi hari ini akan dimulai dengan penandatanganan MOU antara KOANI dengan media partner seperti Narasi TV dan Streetleaders. Untuk pembukaan, kami akan memulai dengan pembacaan doa yang dibacakan oleh Ibu Dr. Anda Hajah Ajeng Kusnadi, SIKOM MM. Untuk waktu dan tempat kami persilakan Ibu. Ibu Ketua dan Ibu para pemimpin yang kami hormati dan kami banggakan, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dan saya akan memimpin doa secara agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan yang Maha Kuasa, pada hari ini yang penuh makna dan arti, tanggal 10 November tahun 2025 memperingati Hari Pahlawan. Para pahlawan bangsa yang kita banggakan dan perempuan Indonesia yang sangat berjuang dengan penuh dedikasi. Mereka telah berjuang tanpa pamrih demi kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan tempat terbaik bagi mereka di sisi-Mu, ya Allah. Beri tempat yang Engkau ridhoi, dan jadikanlah semangat yang mereka berikan penerang bagi langkah pada hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Bijaksana, kami mohon bimbingan ya Allah, agar melalui gerakan moral nasional perempuan Indonesia ini, lahir perempuan-perempuan tangguh, jujur, berintegritas, yang mampu menyalakan cahaya kebaikan dan membawa bangsa ini menuju peradaban yang beradab dan bermartabat. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, berikanlah kami kekuatan kepada kami para perempuan Indonesia agar mampu menjaga nilai moral, menegakkan keadilan, serta menjadi teladan bagi generasi penerus bangsa. Jauhkanlah kami dari perpecahan, kedengkian, dan kehilangan arah, dan dekatkanlah kami pada persatuan, kasih, dan pengabdian yang tulus, dan kami selalu bersatu dengan cinta kasih, saling menyayangi. Allahumma ya Allah, apa yang kami hari ini, berkatilah langkah-langkah kami
dalam mengisi 1000 hari menuju 100 tahun Kewani agar menjadi perjalanan penuh makna menuju kebangkitan moral perempuan Indonesia dan terwujudnya Indonesia Emas 2045 yang kami cita-citakan bersama. Ya Allahumma ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, doa kami mudah-mudahan diberikan petunjuk dan dilancarkan semuanya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa tawatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afaina lisak. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku sebenarnya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin serta tentunya yang terkasih tercinta kepada rekan-rekan yang saat ini berkenan menjadi mitra strategis dari media, yaitu dari Narasi TV. Ada hadir? Oke. Dan juga dari Sitret. Ada? Tepuk tangan dulu dong. Kehadiran beliau ini memberi semangat Kewani untuk menyosong sekali. Dan juga para sahabat media akademisi dan aktivis perempuan lintas bidang serta Kewani muda Mbak Anggi. Ibu Aceh. Oh, Bu Aceh mana? Oh iya, sorry Bu, nggak kelihatan di situ. Aduh. Oh Bu Aceh ya, Bu Rita Aceh. Iya. Ya manusiawi seorang, tapi ya nggak tidak manusiawi dalam orang. Lalu ada lagi yang lebih sangat memprihatinkan. Maka ini perempuan harus bersuara. Kewani bersama ibu-ibu Federasi Pemilik Kewani ini harus bersuara. Perempuan sepatutnya jadi pendidik. Perempuan sepatutnya memberi peradaban yang bagus. Perempuan seharusnya melindungi. Namun apa daya, mungkin karena faktor ekonomi atau sesuatu hal keterpaksaan sehingga yang sepatutnya tidak boleh dilakukan itu ya, maupun terpaksa maupun sampai kelaparan, seharusnya tidak boleh karena itu akan merusak generasi penerus bangsa, SDM kita. Bayangin Bu,
itu betul-betul dilakukan dengan resiko yang luar biasa, dan saat ini pun juga menelantarkan SDM di kemudian hari. Tapi ini kecil, lebih besar dampak daripada dia tidak ditangkap. Ada 90% penghuni di LP Pondok Kopi itu 90% perempuan loh Bu, ini ya LP-nya khusus perempuan. 90% adalah penghuni yang dari kurir narkoba. Bayangin Bu, 90%. Apa enggak ini Indonesia semakin hancur kalau seandainya beliau-beliau ini bebas saat tidak ditangkap. Ini tapi masih banyak Bu, bukan 90 udah selesai. Kenapa masih banyak? Karena belum tahu bahwa sebetulnya di Indonesia, di dunia ini ada 1000 profesi. 1000 profesi yang bisa kita pilih. Masa sih dari 1000 profesi itu tidak tersangkut sedikit pun menjadi keahliannya? Mari kita bersama-sama tunjukkan ya Bu. Mungkin mereka belum tahu bahwa 1000 itu apa saja. Ya seperti yang saya rasakan sih dulu itu, yang namanya jadi sukses, jadi pegawai itu adalah ketika kita diterima jadi PNS, diterima jadi polisi, diterima jadi tentara, jadi dokter, jadi insinyur, pokoknya top-top seperti Susan nyanyi itu ya waktu kecil. Cita-citaku ingin jadi insinyur gitu kan ya. Tapi bagi yang tidak punya titel, akhirnya perasaannya wah saya nggak sukses. Yang sukses dengan yang tidak sukses katanya lebih banyak yang tidak sukses. Sebetulnya semua itu bisa sukses jika kita kenalkan bersama dari 1000 profesi ini. Kita tunjukkan bahwa ini loh ada profesi di sini yang bisa kalian ambil, kita tiru. Semua ini adalah PR kita semuanya Ibu-ibu. Mohon dengan segala hormat, mari kita bersama-sama satukan tekad untuk mengisi 100 tahun Koani ini dengan kita tunjukkan ada 1000 profesi. Waktu di Hari Kartini sudah kita tunjukkan ada 2500 ya Bu yang hadir. Itu terdiri dari baru 125 profesi Bu. Bayangin Bu, baru 125 profesi aja sudah bisa kita tunjukkan bahwa banyak. Bayangin kalau sampai 1000, dan salah satunya ada di Street. Di Street nanti ada yang bagikan packaging gitu ya Mbak ya, Mbak Tantri. Street itu apa aja nanti tolong dijelasin ya, biar tahu bahwa itu salah satu dari profesi. Dan kemarin saya hadir di acara undangan UN peringatan UND. Di sana lagi-lagi Bu, ternyata juga banyak lagi ada yang bisa kita berbuat. Anak-anak muda terutama itu bisa menjadi mata pencariannya yang di Indonesia, bukan yang di luar Bu. Di luar apa lagi? Karena ada sekitar lebih dari 10 ya Bu UN itu yang ada di sini. Itu misi-misinya pasti kemanusiaan, dan di situ juga menerima karyawan untuk pengabdiannya, untuk menjalankan SDGs, sama seperti kita punya PR. Nah, dari perempuan Indonesia tidak pernah berhenti menyalakan cahaya. Cahaya kasih, cahaya ilmu, dan cahaya moral yang menuntut bangsa menuju Indonesia emas. Terima kasih kepada narasi dan kepada Siti serta ibu-ibu, seluruh mitra strategi dan seluruh ibu-ibu yang hebat, perempuan-perempuan hebat, pemimpin-pemimpin organisasi yang saya cintai dan saya muliakan dalam menyalakan cahaya perjuangan ini. Semoga kerjasama ini membawa manfaat besar bagi perempuan, keluarga, dan peradaban bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ketua Umum Koani, Ibu Nani Hadi Jayanto. Acara selanjutnya adalah penandatanganan MOU bersama Narasi TV dan Sitreps.
Kami persilahkan Narasi TV untuk bisa maju ke depan penandatanganan MOU bersama Kowani. Setelah itu dilanjutkan penandatanganan MOU Kowani dengan Secret. Pak Matanas, Pak Matanas. Mbak Naswa Shihab nggak hadir? Oh, subhanallah. Oh iya, betul. Saya juga diundang. Iya, saya diundang juga, Pak. Ibu-ibu, Narasi TV adalah milik Mbak Naswa Shihab. Jadi, dan satu lagi, pendirinya perempuan semua, tapi ini sebagai kokohnya harus laki-laki. Pemretnya laki-laki, tapi pendiri dan juga penyemangatnya adalah perempuan. Langsung kerja hari ini, langsung tayang. Selanjutnya tampil ke depan penandatanganan MOU bersama Kowani. Saya dengan Siti itu sudah 8 tahun menunggu buku, baru kali ini baru di ACC. Yang tanda tangan yang di MOU dagangan maksudnya? Hah? Nggak tahu. Ini tanda tangan yang namanya Bu Tantri. Yang dari Sitres Tantri. Ini sekarang bikin MOU di Kowani namanya. Entah, MOU terus tiap hari. MOU mall. Siapa yang dilaksanakan? I don't know. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat kita semua. Mohon maaf saya pakai cepetan atau contekan karena saya dikasih waktu 10 menit. Kalau tidak saya bisa bicara 3 hari berturut-turut dalam story. Jadi mesti pakai contekan. Yang terhormat Dewan Pimpinan Kowani, serta seluruh jajaran yang kami banggakan, terutama Ibu Ketua Umum Ibu Nani Hadi Cahyono. Cahyanto. Tuh kan itu aja udah salah. Cahyanto, maaf Ibu. Atas nama Secret Indonesia, kami menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dewan Pengurus Kowani, organisasi yang selama ini menjadi motor dalam memperjuangkan kemajuan dan kesejahteraan perempuan Indonesia. Hari ini kita hadir bersama dalam semangat kolaborasi untuk memperkuat peran perempuan Indonesia agar mandiri secara ekonomi, berdarah dalam usaha, dan mampu bersaing di pasar global. Menjadi mandiri dalam hal keuangan sebenarnya tidak hanya jadi kewajiban yang hanya dimiliki oleh kaum pria saja. Pada dasarnya, semua orang tanpa pandang kalangan, bahkan jenis kelamin, harus bisa mandiri secara keuangan. Sayangnya, konsep perempuan harus paham bagaimana seorang perempuan mandiri itu bisa dilihat dari kondisi finansialnya. Tanpa kita sadari, kondisi finansial seorang akan banyak mempengaruhi
aspek-aspek kehidupannya. Beberapa di antaranya jadi alasan kuat mengapa perempuan mandiri secara finansial jadi hal penting yang harus dicapai oleh seluruh perempuan. Saat seorang perempuan mandiri secara finansial, yang ini dapat menghasilkan uang serta mengelola keuangan sendiri, ini berarti memberikan perempuan tersebut kekuatan dalam mengambil keputusan. Keputusan yang tentu saja krusial dan berpengaruh kepada kehidupan tanpa bergantung pada sumber keuangan lain. Mandiri secara ekonomi akan menjadi posisi perempuan sejajar dengan laki-laki. Selain menjadi mitra bagi suami, dengan berdaya secara ekonomi diharapkan dapat menekan angka kekerasan dalam rumah tangga, kasus penelantaran keluarga karena memilih menjadi pekerja di luar negeri, perdagangan seks, dan perdagangan anak. Di sisi lain, perempuan yang berdaya ekonomi serta memegang kendali rumah tangga memiliki peran strategis sebagai agen perubahan, yaitu dimulai dari rumah. Kesadaran perempuan akan perlindungan lingkungan dan adaptasi terhadap perubahan iklim secara langsung akan mengubah tatanan rumah tangga dan keluarganya. Menurut World Bank, sepertiga dari UKM yang aktif di perekonomian dunia dimiliki oleh perempuan. Mereka pun lebih mungkin mempekerjakan karyawan sesama perempuan ketimbang laki-laki. Di Indonesia, berdasarkan data BPS tahun 2021, perempuan mengelola 64% dari total 68 juta UKM di Indonesia. Jadi kurang lebih sekitar 30 juta UKM itu pimpinannya adalah perempuan atau dimiliki oleh perempuan. UKM yang dikelola perempuan ini menyumbang 61% dari total PDB nasional, menyerap 97% dari total tenaga kerja dan 60% dari total investasi, di mana mayoritas wirausaha perempuan bergerak di bidang makanan dan minuman, fashion, kria, dan jasa. Pengembangan kewirausahaan perempuan dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan kesetaraan gender dan saling berbagi, saling memberikan informasi, saling bertukar pikiran. Bagaimana perempuan itu akan menjadi supporting system, betul? Siapa yang maju kita support. Siapa yang punya pemikiran-pemikiran maju untuk perempuan kita support. Nah inilah, karena apa? Mengapa? Karena saya selalu, kenapa sih perempuan kok sering beradu dengan para perempuan sendiri? Ya, dari tingkat RT itu ribut-ribut itu antara ibu-ibu sama ibu-ibu, emak-emak sama emak-emak, betul nggak sih? Nanti di organisasi A itu juga ibu-ibu ribut sendiri dengan ibu-ibu. Padahal kita ini harus saling bergandeng tangan, ya nggak? Dalam satu bahasa, dalam satu warna, dalam satu kata, dan dalam satu tujuan, yaitu untuk bangsa Indonesia. Disitulah peran perempuan. Maka kita di dalam pertemuan inilah, forum perempuan inilah nanti yang akan menjadi suatu kegiatan beraksi. Artinya bahwa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan perempuan yang ada dalam organisasi ibu-ibu semua itu kita sinergikan dalam program kerja, antara lain misalnya ya Asosiasi Dosen Indonesia di tingkat pusat itu sudah melaksanakan sosialisasi tentang kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan ini tidak hanya kita tahu sebetulnya ya tentu bahwa kita sendiri di HKT ini kan udah mempunyai forum ketua umum. Yang saya belum nangkap aja, saya pengen tanya aja. Artinya yang sekarang akan dibentuk kembali ini ketua forum apa, Mbak? Maksudnya semuanya perempuan bisa bergabung kah atau seperti apa? Karena yang kami tahu sebelumnya bahwa organisasi KOAN ini sudah mempunyai forum ketua umum. Ketua umum dalam artian ketua umum organisasi anggota yang terdaftar di federasi. Nah, yang itu sudah ada, malah sudah mempunyai grup selama ini, tapi memang tentu ini yang perlu kita maksimalkan. Nah, sekarang yang kita akan bikin
Ya tentu ibu-ibu setuju. Tadi saya belum paham benar ini seperti apa yang akan ibu buat untuk apakah baru atau penambahan atau seperti apa, supaya kita semua saling paham bahwa sekarang ketua-ketua umum yang ada di dalam Federasi Kongres Wanita Indonesia ini udah 120-an ya, 120 ketua umum. Nah ini yang ibu akan lakukan seperti apa? Mungkin itu barulah mungkin melangkah ketua umumnya siapa, sekretarisnya siapa. Kalau memang ini ibu, saya tadi kalian setuju, tadi saya belum dengar, mungkin seperti itu sedikit dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Jadi ini yang nanti yang akan menjadi penggerak itu adalah ketua-ketuanya, ketua umumnya yang ada di organisasi. Ya, sekarang kumpul kita di sini sebagai penggerak, jadi menggerakkan. Ya, kumpulan-kumpulan, jadi forum ketua umum setiap organisasi. Di setiap organisasi itu sudah ada forum-forumnya, tetapi ini adalah ketua umumnya yang membentuk suatu forum yang nanti akan terus menggerakkan organisasi di masing-masing sebagai implementasi kegiatannya. Kira-kira seperti itu, Bu. Bu izin, mohon maaf, beda Bu. Kalau Koani adalah sebagai ini estafet kepemimpinan. Ya, ada pemilihan kongres. Tapi kalau ini adalah sarang sehat yang tadi loh Bu, ketua arisan lah, arisan ketua umum lah, gitu Mas. Ketua-ketua sarang sehat dari ketua-ketua umum yang nanti rapat di sini. Kan kalau nggak gitu tak kenal maka tak sayang Bu. Baik, merangkak jadi yang dimaksudkan bahwa tetap ketua umum forum, ketua umum organisasi federasi plus ditambahin nggak Mbak? Ditambahin nggak forum ketua umum federasi ini boleh bertambah ketua umumnya? Oke, jadi sekarang ketua umumnya siapa? Di sini banyak tokoh-tokoh, ada Ibu Lin, ada siapa? Mungkin ada yang bisa menggerakkan ibu-ibu semuanya, sehingga rumah besar, saya tahu maksudnya ketua umum, rumah besar ini, rumah besar Koani inilah yang akan menjadi tempat kita. Mungkin ada apa-apa coffee morning, berapa keluarga dan ketua umum hadir, diskusi lagi mungkin, tetapi tentu tidak terlepas daripada rencana-rencana organisasi Koani yang dipimpin oleh ketua umum. Mungkin itu jadi diisilah nanti semuanya melalui silaturahmi, serasehat. Nah selama ini sebetulnya udah mulai berjalan di bawah pimpinan ketua umum, tapi mungkin perlu didorong lagi lebih. Nah ini mungkin yang dimaksud oleh ketua umum. Jadi mau membentuk ketuanya. Nah kalau kemarin kalau nggak salah ada sekretarisnya ya. Ide pertama adalah Bu Oni. Ketika saya diminta menjadi ketua umum, nanti harus ada forum ada forum ketua umum. Akhirnya saya bentuklah di IG di WA Group, forum ketua, forum pimpinan. Namun kalau saya yang gerakkan terus nggak optimal karena saya punya tugas yang lebih besar Bu ya. Mungkin saya konsultasi, tanya-tanya bisa, tapi hal yang berkaitan saya mau ngajak silaturahmi, tergantung ada ya ketua umum yang menyampaikan, Bu, ibu-ibu ini pengen ketemu Ibu, mau diskusi, oke, pengen jalan mengunjungi organisasi yang ada di Jogja, di Asia, itu kan di Jogja, kita ke sana. Itu kan forum ketua umum yang untuk sharing-sharing Bu. Go to kampus gitu. Ini loh ketua umumnya. Nah, seperti presiden dengan para menterinya, dengan ketua umum. Jadi bisa bertukar pikiran karena tiap organisasi itu mempunyai visi dan misi yang berbeda-beda yang berada di seluruh Indonesia. Jadi kalau ketua umum Koani bertemu dengan para ketua umum organisasi secara langsung dapat membuat program-program yang langsung bisa diterapkan baik di ibu kota maupun di seluruh Indonesia.
Jadi ketua umum bisa langsung menggali apa yang ada di dalam tiap organisasi. Itu lebih praktis, menurut saya itu lebih baik. Terima kasih masukan dari kami wanita bersatu. Terima kasih. Ada lagi? Saya mungkin sangat pendek sekali. Saya nama saya Windiarti Subadio dari Perkumpulan Wanita Pejuang 45. Jadi atasan saya ceritanya adalah Ibu Melani. Ibu Melani kebetulan sedang tidak sehat, jadi terpaksa itu. Saya cuma pendek saja Bu, kadang-kadang koan ini begitu begitu indah ya ide-idenya. Saya pernah menyampaikan juga kepada Bu Nani waktu kita di sana itu. Nah saya cuma berharap memang kebetulan ini Ibu ada forum para ketua di WAG. Nah, mungkin saya sebagai sekjen di PWP saya merasa saya selalu pernah sama Bu Melani, kita bisa lihat nggak, mungkin kita bisa bahas itu, karena kan ibu ketua kadang-kadang harus diakui sangat sibuk gitu ya, jadinya saya sangat mengerti. Jadi mungkin ini hanya ide saja Bu, kiranya mungkin ada di mana mungkin dimasukkan juga sekjennya atau bagaimana, jadi sehingga kita bisa gerak cepat gitu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Oh ya, silakan Bu Erlinda. Iya. Ya, izin Bu Ketum, Bu Sekjen, ada sahabat saya Bu Titi Karyati, izin sedikit. Saya Erlinda, sebagai profesional anak buahnya Bu Lin di tenaga ahli Kementerian Ketenagakerjaan yang kemarin lalu juga di kantor staf presiden, dan bersama Bu Titi Karyati sebagai komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Salam kenal, salam hormat. Ibu izin Bu Ketum, Ibu Ketum semuanya. Saya organisasi Serikandi TP Sriwijaya sebagai sekjen, dan saya ketua umum dari Yayasan Perlindungan Anak Indonesia yang hari ini alhamdulillah sudah menjadi Indonesia Child Protection Watch. Insya Allah pasti ya hadir di sini karena bentuk cinta rasa tanggung jawab kepada Indonesia, dan secara moralitas Indonesia hari ini. Bu Ketum, makasih yang luar biasa. Sedikit saya mau mengatakan bahwa betul sekali bahwa hari ini kita bergejolak moral anak Indonesia dengan adanya tidak hanya bom, Ibu izin di SMA 72, tapi juga ada pesantren kemarin dibakar. Ini bentuk keprihatinan kita. Jika diperkenankan dan tidak mengurangi rasa hormat kepada ibu yang luar biasa super hebat di sini, karena kita semua orang-orang hebat pilihan Allah semua. Jika memang dikehendaki seperti itu, mungkin kita buat mekanismenya sedikit mewakili ideologi Pancasila, musyawarah mufakat, sehingga di sini yang berkenan perwakilan dari ketua umum ataupun sekjennya itu untuk kita pilih, misalnya ada kandidat 10 orang. Setelah itu kita pilih menjadi 5, dan 5 itulah mohon izin jika diperkenankan Bu Ketum, bagaimana visi misi ini untuk menjalankan roda Kowani yang kita cintai. Artinya the next misalnya 3 bulan akan ada acara apa, misalnya Desember akan ada acara peringatan Hari Ibu, organisasinya sudah akan membuat apa. Seperti di sini izin sedikit, kami dari Serikandi TP Sriwijaya bekerja sama dengan Yayasan Perlindungan Indonesia, kami ingin membuat satu kegiatan yang nanti berkolaborasi dengan Kowani. Nanti judulnya apa kita bersama-sama, tapi ini sama-sama untuk peringatan Hari Ibu. Tapi karena kita hari ini adalah sedang boleh dibilang berduka, kenapa tidak di sini ada teman-teman kami juga dari IPK Klinis, kita bikin misalnya secara coaching klinik untuk adik-adik ataupun keluarga apa yang di sekolah-sekolah terdampak akibat bom, karena ketakutan yang sangat luar biasa. Dan ditambah lagi mungkin karena di sini kita ada budaya, di sini kita juga ada tadi ada bidang jasa, keuangan, dan seni dan yang lainnya. Kita bikin juga seperti festival budaya Nusantara. Jadi di sini kita mengatakan betul kita ada gejala sosial yang sangat luar biasa, tapi kita jangan pernah takut untuk mengatakan bahwa teror itu hanyalah untuk membuat kita ketakutan. Nah, perempuan hebat di sini berani semuanya. Kenapa tidak kita bersatu untuk sama-sama di sini, Ibu? Jika diizinkan, kita tanda tangan MOU bersama untuk mendukung semua program yang ada di Kowani, dan mungkin akan
ada irisan dengan ibu-ibu ketum ataupun Bu Sekjen yang mewakili. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf Bu Oni kalau 1 menitnya lebih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu. Dan kita ingin seluruh pengurus yang masuk di KOANI ini wawasan bersama dengan ketum untuk kita menyampaikan hal-hal yang untuk kemajuan KOANI bersama ke depan. Jadi kita di sini tidak ada lagi berbeda pandangan bahwa kita ini adalah pemilik rumah kita bersama, kita jaga bersama, dan apa yang ketum sudah canangkan ini mari kita sambut dengan baik. Artinya apa? Kita harus punya pemikiran yang sepaham dan arti untuk kemajuan perempuan ke depan. Mungkin di sini saya akan menyampaikan itu saja dulu. Artinya saya sebagai nanti Bu Titi akan menyampaikan juga bahwa kita forum ini penting, Bu. Seperti kemarin saya sudah melaksanakan pertemuan perwanas di sini gitu loh. Nah, besok siapa yang akan mengadakan di sini supaya kita jadi kita hidup kantor kita ini jadi milik bersama, saling menjaga, saling merawat dan saling mensejahterakan anak-anak kita di sini gitu loh. Banget ini sudah lapar, aus, panas, mau sholat. Saya juga karena stok udah mulai menipis nih Bu sebelah kanan kiri. Ibu, saya didaulat oleh Ibu Ketua Umum. Mohon izin Ibu, saya di depan. Saya didaulat oleh Ibu Ketua Umum untuk mulai membangun podcast KOANI di mana kami akan mengakomodir 120 plus organisasi perempuan yang ada di dalam KOANI untuk bisa masuk ke dalam podcast tersebut, karena saya tahu membuat podcast sendiri itu membutuhkan resources yang luar biasa. Jadi KOANI mewadahi itu. Nanti kami akan membagikan jadwal untuk masing-masing melalui para ketua umum yang nanti akan ada di dalam forum tersebut. Kami bagikan jadwal untuk teman-teman bisa masukin, misalnya dari organisasi A mau bahas soal apa, masukin dulu, nanti kami akan siapkan schedule-nya. Semua akan terjadi di rumah KOANI ini, ibu-ibu nanti tinggal hadir, saya yang syuting, nanti kita naikin di YouTube-nya KOANI, ibu-ibu tinggal share. Sehingga podcast KOANI ini akan menjadi corong bagi KOANI sebagai organisasi induk dan organisasi ibu-ibu hebat sekalian untuk makin menyuarakan apa yang menjadi perjuangan ibu-ibu sekalian. Nah, tentu saja saya tidak sendiri, saya membutuhkan dukungan dan semangat dari ibu-ibu karena konteksnya adalah memang menuju kepada 100 tahun KOANI tentu saja. Cuman ada 1000 plus profesi perempuan yang mungkin saya sebagai yang sedikit lebih muda dari ibu-ibu nggak tahu bahwa ada loh profesi A, B, C di daerah saya, ada loh di sini profesi A, B, C yang dilakukan oleh perempuan atau bahkan hanya perempuan yang bisa melakukan itu. Nanti kita akan masukin ke dalam podcast gratis, tidak ada pungutan biaya apapun. Saya hanya butuh semangat, energi dan kesediaan dari ibu-ibu sekalian untuk masuk di dalam podcast tersebut. Jadi mohon doanya dan semangatnya. Nanti kita akan share jadwalnya, tentu diselipkan juga dengan para tokoh-tokoh wanita yang ada di Indonesia ke depannya. Jadi gitu, semangat ya Bu. Boleh saya minta tepuk tangannya biar semangat kita mau siap-siap makan siang. Oke? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anak muda itu memang semangat banget. Terima kasih Mbak Kalimat. Jadi ibu-ibu sekali lagi saya berharap mengundang ibu-ibu semua dan putra-putri ibu semua untuk bersama-sama mari kita suarakan bela perempuan dan juga isilah rumah ini menjadi rumah perjuangan perempuan. Lalu jangan lupa setiap kegiatan please dong Bu, KOANI ditempeli dari organisasi Ibu, kayak kemarin ada kegiatan BSI ya. Ya itu KOANI-nya nggak ada, jadi anak-anak protes Bu, itu kan kegiatannya di KOANI, kenapa bukan masalah kegiatannya hanya di KOANI aja Bu, walaupun di mana Ibu melaksanakan please lah KOANI ini ya Bu, tempel ya Bu ya, please. Terima kasih Bu. Dan yang mewakili ibu semuanya
beringin tinggi di puncak bukit yang tegak berdiri sendiri. Jadilah belukar yang akarnya menjalar, tumbuh melindungi tebing tepian danau. Kalau tak sanggup jadi pohon belukar, jadilah rumput liar di tebing jalan. Seringkali dianggap tak berguna, tapi menguatkan tanah tebingnya. Tak semua harus jadi bintang di langit, tak semua harus bisa terbang meninggi. Nilai diri bukan tentang setinggi apa, tapi sebanyak apa kita mampu berguna. Siapa lagi yang mau berfoto bersama? Silakan. Kalau tak sanggup jadi jalan raya, jadi jalan setapak tanah pun bisa mengarahkan langkah setiap yang melintas menuju harapan, meraih segala impian. Di sebuah bahtera tak semuanya nakoda, tanpa awak nakoda tak bisa apa-apa. Setiap bagian memiliki masing-masing peran, membuat bahtera pun bisa dijalankan. Tak semua harus jadi bintang di langit, tak semua harus bisa terbang meninggi. Nilai diri bukan tentang setinggi apa, tapi sebanyak apa kita berguna. Tak semua harus jadi bintang di langit, tak semua harus bisa terbang meninggi. Nilai diri bukan tentang setinggi apa, tapi sebanyak apa kita mampu berguna. Jadilah dirimu sendiri dengan sebaik-baiknya nilai diri. Jadilah dirimu sendiri dengan sebaik-baiknya nilai diri. Kalau tak mampu jadi pohon beringin tinggi di puncak bukit yang tegak berdiri sendiri, jadilah